Jadi ini nggak ada di zaman Nabi, adanya di zaman siapa bilang tadi? Utsman bin Affan. Namanya pengkodifikasian Al-Quran. Apa namanya? Pengkodifikasian Al-Quran. Kodifikasi apa? Kodifikasi itu pengumpulan Al-Quran. Jadi yang dari daun lontar, apa tadi? Pelepah, kurma, apa lagi? Batu-batu besar, apa lagi? Kulit kulit hewan jarang ya, susah dia. Tapi ada yang di bulu-bulunya itu. Dinding-dinding rumah itu ada tulisan-tulisan lama lagi perjuangannya. Ini perjalanan Maulid Nabi Muhammad SAW nih, harus tahu kalian ini. Siapa tadi yang pertama kali diciptakan? Yakin? Al-Quran sama alam semesta mana duluan? Al-Quran sama Al-Quran letaknya di mana? Tapi bilang ini apa namanya? Apa namanya? Mushaf atau kitab. Mushaf Al-Quran atau kitab artinya Quran yang sudah dibukukan, ditulis ulang. Sebelumnya Quran itu letaknya di mana? Ada yang tahu? Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu tempat ruang yang Allah ciptakan untuk menyimpan seluruh ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi nggak ada, belum ada, nggak nampak. Cuman ada di angan-angan bayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diwahyukan oleh malaikat kepada Nabi berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun. Rincikan. Wudu. Yang tidur 2 orang wudu. Sana. Wudu lagi. Wudu. Jangan cuci muka, wudu. Banyak setan mengganggu dirimu. Cepat sana. Keluar dari kelas, wudu cepat. Abi nggak mau kau masuk dalam kelas kau tidur. Sana, wudu. Wudu ya, jangan cuci muka doang. Kau kakimu buka. Sana, abang wudu. Cepat. Kalau disuruh cepat, jangan malas sekali kau gerak. Ngapain? Basi pagi-pagi udah beser pula lagi. Sebelum belajar itu buang air kecil, ambil wudu. Nabi tulis namanya nih yang beser-beser ini. Siapa namamu? Ibal. Kau nggak mau dilihat cewekmu pecinya kayak gitu? ...22 tahun 2 bulan 22 hari. Coba 22 tahun berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? 22 hari. Berapa hari? Sebutkan dari awal. 1, 2, 3. 22 tahun. 1, 2, 3. Wajib tahu tentang itu untuk anak-anak muslim. Kenapa? Sana wudu. Jangan kau tahan-tahankan di situ. Banyak jin itu di sampingmu. Sana. Buka semuanya. Kaos kaki, tangan buka, wudu. Pagi-pagi cacingan kalian ngantuk-ngantuk. Salat duha, salat jam berapa tadi malam tahajud? Mana yang mondok? Tahajud enggak? Enggak bangun kalian tahajud? Soalnya bilang mau Ustaz Ilham, yang mondok gak tahajud libas kakinya. Tahajud, bangun. Ini gak tahajud bisanya pagi ngantuk. Yang tahajud aja masih bugar-bugar abang kelasnya. Jam berapa tidur? Jam 10-nya dia tidur. Tidur jam 1 lagi. Si melek matanya. Ini pagi-pagi udah ngantuk aja. Apa lagi ngantuk? Ini lagi.
Udah berubah tempat duduknya, udah nyender dia. Tega belajar itu, jadi kebiasaan. Coba bilang sama, atau ada guru-guru lain yang kayak gitu, Hani dan ada guru-guru lain yang kalian tidur dibiarkan? Jujur, ada nggak? Ada kan? Diwajibkan nanti sama guru-guru lain tuh. Kalau anak tidur, urut cuci muka, ambil wudhu. Itu berarti kamu tahu kalau kamu belajar tidur tuh kelena. Ya kalian belajar nih. Terus sama iblis tuh diginikan. Ditiup kuping. Tiup kuping. Yang paling parah dikencingin, dipipisin. Supaya kau tak dengar apa-apa. Kalau tak dengar apa-apa kan rasanya ngantuk, mau tidur. Tahu? Kalau kalian nggak jijik rasa dipipisin sama jin, misalnya nggak apa-apa dipipisin sama jin, nggak nampak kan? Coba suruh kawanmu pipisin di telingamu, jijik nggak? Itu kawanmu yang muslim, yang udah suci, kau jijik. Apalagi jin itu dilaknat sama Allah. Nggak jijik kau nengoknya tuh. Mau dinampakkan wajah jin kayak mana? Sohamnya, ya. Jadi jangan kecuali yang boleh tidur kalau kajian, kalau belajar, kalau kajian yang boleh tidur siapa? Siapa coba? Ustadznya. Iya, ustadz guru. Tapi yang betul ya, ada ustadz yang nyeleneh, ada guru-guru, ustadz yang nyeleneh ada. Itu nggak boleh. Itu kalau mereka tidur berarti melalaikan tugas. Suruh ngajar kok tidur, ya kan? Yang boleh tidur hanya ustadz atau guru, ustazahnya, yang akhlaknya baik, ilmunya baik, dan dia bukan tiap hari tidurnya, sewaktu-waktu. Misal, jadi ada lagi ceramahnya ganti-gantian, ada ustadznya banyak, ada ustadz satu tertidur deh. Tapi betul-betul dia ustadz ya, bukan ustadz jadian. Betul-betul ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, hatinya tidur. Kenapa? Dia udah hafal materi itu, udah tahu dia materinya. Jadi saking tenangnya dia mendengarkan temannya atau gurunya atau muridnya berceramah, dia tidur. Itu dia. Nah, dah kan segar kok gitu, nampak kayak manusia. Tadi nggak bisa bedakan ya, ini hantu belau apa nih. Udah gini dah. Alah. Kalau gini kan kayak manusia. Udah ya. Yang kedua, dia tidur karena capek, sakit. Misalnya ada guru yang hari ini masuk, tadi malam dia ceramah keliling-keliling. Saking capeknya tadi malam juga amalan riyadhah, hari ini ngajar. Nah, bentar ya, nak. Sakit suaranya. Boleh. Kalau yang sakit kan lebih boleh kan tidur. Ini kalian enggak. Kencing setan pun dinikmati aja. Oh, enaknya. Sedapnya. Wih. Iya kan? Yang nggak bangun subuh, siapa yang nggak bangun subuh tadi pagi? Salat subuh jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Tengah 6. Nggak jamaah kalian? Ketinggalan. Masih bersyukur. Yang terbangun bersyukur. Ada orang zaman sekarang, bapak-bapak, mama, anak-anak muda tuh yang nggak sekolah-sekolah di madrasah. Jangankan sholat subuh, sholat maghrib yang nggak tergerak orang. Sholat subuh yang nggak terbangun, sholat subuh dikencingi setan, ditindihi setan. Mohon maafnya, disetubuhi setan, disetubuhi jin. Jadi nggak sadar kamu nanti tiba-tiba kamu udah mimpi nggak bangun-bangun, kan rupanya kamu dibuat kerajaan jin. Udah punya anak banyak kamu sama jin, udah punya keluarga banyak. Ya kamu menikmati hidup kamu, tidurnya suruh bangun nggak mau, awas lah. Rupanya kamu, ini kisah nyata beneran ini. Orang-orang yang nggak bisa bangun subuh bukan karena dia ngantuk, bukan, karena tidak diizinkan Allah bangun. Gak mau dia menjaga wuduknya, gak mau dia berdoa,
Nggak mau dia taat ibadah, jadi di hidupnya diselimuti sama jin. Maka Nabi suruh kalian yang tidur-tidur ngantuk-ngantuk. Sana. Ngantuk kan? Mana? Yang ngantuk-ngantuk izin wudu. Ini ngantuk dibiarkan aja. Kalau cacingan minum kombantrin sana, biar keluar cacingmu itu. Cacingan kayak gitu kan. Satu dia menggeliting sana kemari. Tapi nggak ada pintarnya, nggak ada prestasinya, cuma menggeliting aja. Sana kemari. Makanya ini ya, yang 3 orang tadi di belakang tuh. Habib bilang tadi kan, masih baru mulai dari ribut sana, ribut sini. Tapi nggak ada ininya, nggak ada hafalannya, nggak ada peningkatan ilmunya. Cacingan. Yang kedua cacingan tuh diam aja dia. Diam aja. Ngantuk aja. Kalau sehari 2 hari nggak apa-apa. Habis 17 Agustus ngantuk nggak apa-apa. Yang tiap hari, tiap masuk diam. Cacingan. Enak perutnya, dikusuk-kusuk sama cacing. Cuk. Jalan-jalan cacingnya. Udah 5 kilo cacingnya di perut. Kalian nggak percaya? Minum obat cacing kalian sana. Bilang sama orang tuanya, sama wali santrinya bilang. Beli kombantrin, minum. Setahun wajib 2 kali. Karena makanan kita udah aneh-aneh. Kalau orang dulu nggak pala obat cacing. Makanan sekarang ya kan micin. Makanya kalau Abi melihat kalian ini sedih Abi. Zaman Nabi dulu aja udah hancur. Ini zaman kalian ini 2025. Abi duduk di bangku kalian ini 2012. Berapa tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu. Duduk di bangku ini. Abi lihat perkembangan zaman now ini, tergerus zaman, ya kan? Tapi coba kalian tengok di Cina. Di Cina ini belajar, ini buku nih di sini semua. Bukan gak ada loker. Loker orang tuh penuh semua. Loker-lokernya disediakan sama sekolah, penuh buku-buku. Tapi belajar di sini. Jerit-jerit belajarnya. Enggak apa-apa, jerit-jerit. Lah kau di situ ribut. Kayak orang enggak waras kau di situ. Ya kan? Kau ribut enggak ada yang kau hafal. Akhlakmu buruk. Satu ngantuk, gak ada hafalannya, tidur pula. Orang-orang Cina tuh tidur di sekolah tidur mereka, bahkan bawa bantal. Tidur siang, qailulah 10 menit, 15 menit, udah. Bukan kayak kalian tidur siang, kok disuruh tidur di asrama tidur. Suruh bangun sama Ustaz Ilham, sampai pening Ustaz Ilhamnya. Nggak ada yang bangun, kalian tutup pakai bantal gitu. Ya nggak? Siapa yang asram? Mana yang mondok? Angkat tangan. Ada tidur siang nggak? Nggak ada kan? Udah dihapuskan. Karena orang Indonesia banyak pembohong. 10 menit ya? Ya Ustaz, 10 menit. Begitu suruh tidur, setengah jam pun nggak bangun-bangun. Itu tahun pertama dari coba itu. Maka sekarang kalau mau tidur qailulah habis zuhur, tidur kan 5. Tapi kok janji dalam hatimu 5 menit bangunkan ya Allah, bangunkan seperti orang yang tidur 1 malam penuh. Ini kau enggak tidur, enggak baca doa, ngences semua aja yang ada. Begitu bangun kepala pusing, ya kan? Kalau kita tidur bentar dibangunin kan kepala pusing, badan pegal. Dibelajarin itu tahap-tahap awal pembelajaran. Oke? Dah, balik lagi. Siapa yang pertama diciptakan jadinya? Al-Quran sama Lauhul Mahfuz mana diciptakan? Lauhul Mahfuz lah. Al-Quran aja tempatnya di Lauhul Mahfuz. Tapi itu nggak pernah dibuat pertanyaan, karena nanti perbedaan pendapat, ya kan? Bisa jadi Al-Quran karena memahaminya ya Al-Quran tempat seluruh kehidupan. Bisa jadi Lauhul Mahfuz karena Lauhul Mahfuz dianggap tempat. Itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Cuman ini Abi mau tanya lagi. Semua makhluk di dunia ini kan punya nur. Nur itu adalah butiran cahaya
kecil sebagai bahan bakal untuk terciptanya jasad. Nih, yang bisa dicubit nih, ini jasad namanya. Ya kan? Tunggu, ini namanya jasad. Jasad kalau udah dicabut ruhnya, jadinya mayat atau jenazah. Nggak ada ruhnya. Kenapa bisa ngomong, bisa melihat, bisa napas, bisa hidup? Ini adalah kerjanya ruh. Kerjanya siapa? Ruh. Ruh itu gabung masuk ke dalam jasad, maka bisa seperti ini. Coba kamu gerak, saya bisa nggak? Ya kan? Itu adalah gabungan dari ruh sama jasad. Ruh dan jasad, mana duluan diciptakan? Ruh. Jadi ruh kamu, ruh Abi, ruh semua ini ada. Ruh makhluk ya, ruh makhluk hidup. Yang nggak makhluk hidup nggak ada ruhnya. Tapi ruh itu punya cahaya juga. Jadi ada jasad, ada ruh, ada cahaya. Ya, cahaya itu namanya bahasa Arabnya nur. Nur semua benda ada. Ada di sini namanya nur. Ini ada nurnya. Ini ada nurnya. Ini ada nurnya, ada nurnya. Bukan Nur Halimah ya. Ada cahayanya. Siapa cahaya yang pertama kali diciptakan? Malaikat. Yakin malaikat? Ini materi penting yang sangat penting yang tidak akan pernah didapatkan walaupun dia sekolah di madrasah. Kalian sekolah di mana? Kenapa kalian dapat materi ini? Karena yang ngajar Abi. Abi ngaji kitab sama guru ke guru sampai sanadnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Abi belajar ke guru, gurunya belajar ke guru, letaknya di Yaman. Gurunya belajar ke guru, gurunya belajar ke guru sampai udah almarhum sampai kepada sahabat-sahabat Nabi, sampai kepada sahabat Nabi belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi yang sekolah umum nggak bakal dapat. Jangankan belajar kayak gini, sekolah umum tuh kalian bayangkan lah, kalian belajar madrasah apa aja pelajaran agama? Syarab, Quran hadis, fikih, akidah akhlak, apalagi SKI, nahwu sharaf, tafsir hadis. Ada tafsir hadis belum ya sini ya? Pak Abi ada tafsir hadis. Kitab kuning, ya kan? Belajar kitab apa? Kitab kalian apa namanya? Nama kitabnya? Ghaya wa Takrib, ya kan? Ghaya wa Takrib tentang fikih-fikih semuanya, praktek-prakteknya. 8. Kepala dia adalah balaghah, mantik, ada tafsir, ada ilmu kalam. 10. Di umum cuma 1 namanya. PAI, Pendidikan Agama Islam. Seminggu 3 les. Kalian 10 kali 2 20 les 1 minggu. 20 les 1 minggu, tahunya cuma dari Abi kan? Nur Nabi Muhammad SAW yang pertama diciptakan. Kayak mana sekolah-sekolah umum di luar sana? Ada ratusan, ada puluhan juta anak-anak yang sekolah di umum sana. Makanya anak-anak tuh bandel-bandel. Jadi Abi kalau nengok ada anak bandel, pasti dia nggak tahu materi. Kalau dia tahu tentang materi nur ini, nggak bakal dia bandel. Kita ulang lagi. Siapa yang pertama diciptakan? Al-Quran atau Lauhul Mahfuz? Nur siapa yang pertama kali diciptakan? Nabi Muhammad. Jadi gini kira-kira, Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian dari pancaran nur itu dipecahkan lagi, tuh diciptakan siapa? Khulafaur Rasyidin. Gak nyangka kan? Khulafaur Rasyidin gak tahu juga. Siapa guru SKI kalian? Siapa? Umianti nanti nggak bisa karena waktunya udah padat, jadi banyak nggak masuk SKI ya kan, nanti diganti dengan yang lain. Jadi Khulafaur Rasyidin itu 4 sahabat Nabi yang menemani sampai Nabi wafat. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, 2
Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. 4 ini Abu Bakar imannya itu ditimbang. Ini Abu Bakar ditimbang sama seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, umat mukmin yang ada di dunia ini, masih besaran imannya Abu Bakar. Karena dia melindungi Nabi Muhammad SAW. Pernah yang paling dahsyat tuh ngumpet di gua. Jadi ada ular mau menggigit Nabi Muhammad keluar dari gua. Waktu mereka dikejar sama kafir Quraisy yang ditutupi sama laba-laba. Begitu mau keluar, tangannya Abu Bakar, tangan entah kakinya lupa, dimasukkan ke dalam lubang tuh biar ularnya nggak keluar. Rupanya digigit aja. Padahal kalau kita, Nabi Muhammad tuh lagi duduk di pangkonnya Abu Bakar. Kalau kita, kawan kita lagi duduk, asle gitu kan, asos gitu. Ini enggak, supaya Nabi Muhammad tuh tenang, enggak terbangun dari tidurnya, dibiarkan aja. Sampai Nabi Muhammad terbangun, tengoknya Abu Bakar sudah pucat, rupanya ada gigitan ular. Tuh, saking beliau menjaga Nabi, bahkan dari tidurnya Nabi dijaga. Umar tuh yang paling mau membunuh Nabi dulu, ya kan? Paling sangar. Tapi setelah dia masuk Islam, dia orang satpam, panglima, TNI, ECC-nya kan, polisi yang paling menjaga Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau ada yang mengganggu Nabi, kalau mau hilang kepalamu, silakan berjumpa. Ya, Umar setan kan. Kamu di sini udah baca Quran pun, udah wudu pun takut sama setan. Umar, jangankan Umar, setan yang takut 40 km sebelum Umar datang, tapak kakinya, kan jalan di padang pasir kan ada tapak kakinya kan. Setan tahu nih. Tapak kaki Umar 40 km jaraknya, udah nggak berani dia nyentuh. Setan ya. Jangan kan malu. Guys, balik ini nggak betul nih. Ini PS-nya dipayah nih kata. Ya. Ketua nih nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa nih. Utsman jadi khalifah, kebingungan nyari yang miskin. Nggak ada yang miskin. Karena zakat disalurkan, nggak ada yang mau jadi orang miskin. Utsman bin Affan kaya raya, paling dermawan tuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi Muhammad? Kalau ada nanti gudang ilmu setelah aku, itulah Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali itu cerdas, gudang ilmu dunia. Jadi 4 sahabat ini diciptakan nurnya setelah nur Nabi Muhammad dipecah. Baru nur yang kedua diciptakan malaikatul muqarrabin. Malaikat semuanya. Ada berapa jumlah malaikat? Banyak. Yang wajib diketahui 10. Jibril nyampaikan wahyu, Mikail nurunkan. Don't kalian nanti ya. Jibril menyampaikan, Mikail hujan itu apa? Menurunkan, bukan hanya hujan ya. Mungkar nangkir, nanyai mayat dalam raqib, catat amal baik, atid, Israel bila Israel datang memanggil, mencabut ubi, cabut Israfil yang sangkakala, Ridwan Malik, itu nama-namanya, jumlahnya banyak. Abi ada rokibnya, kamu ada rokibnya. Semua kita punya malaikat penjaga dosa, penjaga amal. Kemudian diciptakan yang terakhir alam semesta. Ada surahnya. Dah habis ya nak? Nama surahnya
Apa nama surahnya? Al pena Al Nun wal qalami wa ma yashturun. Tulis semua. Yang diturunkan pertama ke muka bumi makhluk adalah Nabi Adam. Nabi Muhammad tuh terakhir, nabi terakhir. Tapi nur dari semua penciptaan alam semesta jagat raya adalah nur Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hari ke-15 Rabiul Awal. Banyak-banyak sholawat supaya dapat syafaat, hidup enak. Puas kamu mau ngapain aja. Ya, jangan hanya di dalam sholat, bacain aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawirkan kupingnya, tok. Kalau kayak gini nggak termasuk ulama-ulama tadi ya. Ini dia belum paham tapi tidur. Itu berarti dikencingi setan. Nah, ini kata si Chelsea, kan ada malaikat di sampingnya. Kenapa malaikat nggak mengusir? Askau, gitu. Karena tugas malaikat itu hanya mencatat, bukan menjaga. Ada malaikat menjaga. Malaikat apa namanya? Ada. Kalau tugas malaikat Raqib Atid itu cuma menjaga, mencatat. Kau ngelakuin kebaikan tulis, ngelakuin keburukan tulis. Kau berniat kebaikan tulis 1, udah dilaksanakan tulis 2. Kalau berniat keburukan belum ditulis, udah dilaksanakan baru tulis 1. Itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang menjaga, misalnya gini, kamu kecelakaan, ya kan? Gak apa-apa, keretanya hancur, tapi kamu gak apa-apa. Itu dijaga malaikat atas berkat rahmat kasih sayang Allah. Malaikat siapa tuh? Coba. Jibril itu hanya datang kepada orang-orang spesial, pada nabi, kepada wali-wali Allah. Jibril. Jadi kalau kelas-kelas kita paling malaikatnya itu adalah malaikat apa? Yang memberikan kamu rezeki apa? Mikail. Jadi rezekimu hari ini seharusnya dapat duit 50.000. Tapi gara-gara kamu naik kereta Lasa jatuh, kelindes. Jadi duitmu tadi nggak jadi dikasih, tapi dikasih rezeki keselamatan. Lukanya cuman luka bores-bores. Tapi nggak jadi dapat duit. Ya, misalnya kamu lagi mau kehilangan sesuatu, nggak jadi hilang HP-nya, ya kan? Mau dicuri, dicopet, nggak jadi hilang. Nah, itu berarti ada balasan. Kamu dijaga sama malaikat Mikail. Karena apa? Kamu tadi sedekah, ngeluarkan kamu duit 100.000, jadi tas kamu nggak jadi copet. Hari ini belajar tentang itu ya. Belajar tentang tauhid, kayak mana Allah, kayak mana Quran, kayak mana malaikat, kayak mana Nabi Muhammad SAW. Dah, lanjut pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil subhanakallah.